super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai aku patuh aturan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang sudah bisa membersihkan lantai kamarnya sendiri, berpamitan kepada kedua orang tua sebelum berangkat sekolah, membantu ibunya mencuci piring? Hayo, siapa yang sudah bisa seperti itu? Oke, sip, pinter, kalian hebat. Nah, kita masuk ke materi ya. Apa sih aturan itu? Ya, benar. Aturan adalah tata tertib yang harus dilakukan. Dan apa saja sih contohnya? Yang pertama ada aturan kebersihan. Nah, aturan kebersihan itu contohnya kita bisa menyapu lantai kamar kita sendiri. Misalnya ada kotoran, kita sapu. Kenapa sih harus menyapu? Ya, hasilnya supaya kamar kita bersih dan terlihat rapi ya. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Sampah itu kan ada 3 jenisnya, organik, anorganik, dan sampah yang tidak bisa terurai. Jadi kita harus bisa membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Yang kedua adalah aturan makan. Aturan makan itu seperti kalau kita makan, kita harus duduk supaya tidak tersedak kalau makan. Nah, setelah itu ada juga kita harus berdoa sebelum makan supaya makanan itu bisa menjadi daging. Nah, aturan selanjutnya adalah aturan belajar. Aturan belajar seperti berdoa sebelum belajar, belajar dengan duduk, jangan sambil berlarian, nanti kita bisa jatuh. Dan aturan terakhir adalah aturan terhadap sesama. Nah, kita kalau punya adik atau kakak harus bisa akur, harus bisa berdamai, saling membantu, tidak boleh nakal ya teman-teman semua. Mengapa sih kita harus ada aturan di dalam sebuah rumah itu? Ya, jawabannya ada 3. Yang pertama, supaya kita menjadi disiplin. Yang kedua, supaya kita menjadi tertib. Dan yang ketiga, supaya kita menjadi bertanggung jawab. Lalu, apa sih akibat jika kita melanggar aturan yang telah dibuat? Ya, jawabannya ada 3. Yang pertama, hidup menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hidup menjadi tidak disiplin. Dan yang ketiga, dijauhi oleh orang lain. Bagaimana sih, Bu, contoh cerita untuk menaati aturan? Nah, hari ini Ibu akan bercerita ya. Siti adalah siswi kelas 2 SD. Siti adalah anak yang rajin. Dia selalu menaati aturan dan tidak pernah melanggar aturan. Siti bangun setiap pukul 5. Dia tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, Siti selalu berpamitan kepada kedua orang tuanya. Nah, Siti selalu makan bersama orang tuanya. Sebelum makan, Siti berdoa. Dan tidak lupa juga setelah makan, Siti juga berdoa. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi dapat disimpulkan menjadi aturan adalah tata tertib yang harus dilaksanakan. Terus, contoh aturan itu apa aja? Nah, ada 4. Yang pertama, aturan kebersihan, aturan makan, aturan belajar, dan aturan peduli terhadap sesama. Terus, kenapa kita harus ada aturan? Ya, jawabannya kita akan menjadi disiplin, kita akan menjadi tertib, kita akan menjadi bertanggung jawab. Lalu, akibatnya apa sih, Bu, ketika kita melanggar aturan? Nah, akibatnya ada 3 juga. Yang pertama, hidup tidak nyaman, hidup tidak disiplin, dan akan dijauhi oleh orang lain. Nah, segitu materi dari Ibu. Semoga teman-teman semua bisa menangkap materinya ya.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.